Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Ia sangat rajin beribadah. Suatu hari ia tiba-tiba jatuh sakit yang sangat kuat. Maka istrinya menyuruh orang memanggil Rasulullah SAW dan mengatakan suaminya sakit kuat dan dalam lazar sakaratul maut. Apabila berita ini sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah menyuruh Bilal radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, Salaman radhiyallahu anhu, dan Ammar radhiyallahu anhu supaya pergi melihat keadaan Alqamah. Apabila mereka sampai ke rumah Alqamah, mereka terus mendapatkan Alqamah sambil membantunya membacakan kalimat La ilaha illallah, tetapi lidah Alqamah tidak dapat menyebutnya. Ketika para sahabat mendapati bahwa Alqamah pasti akan mati, maka mereka menyuruh Bilal radhiyallahu anhu supaya memberitahu Rasulullah tentang keadaan Alqamah. Apabila Bilal sampai di rumah Rasulullah, maka Bilal menceritakan segala hal yang berlaku kepada Alqamah. Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apakah ayah Alqamah masih hidup?" Bilal radhiyallahu anhu menjawab, "Tidak, ayahnya sudah meninggal, tetapi ibunya masih hidup dan sangatlah tua usianya." Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Pergilah kamu kepada ibunya dan sampaikan salamku, dan katakan kepadanya kalau dia dapat berjalan, suruh dia datang menjumpai aku. Kalau dia tidak dapat berjalan, katakan aku akan ke rumahnya." Maka apabila Bilal sampai ke rumah ibu Alqamah, lalu ia berkata seperti Rasulullah katakan kepadanya, maka berkata ibu Alqamah, "Aku lebih patut pergi berjumpa Rasulullah." Lalu ibu Alqamah mengangkat tongkat dan terus berjalan menuju ke rumah Rasulullah. Maka bertanya Nabi SAW kepada ibu Alqamah, "Terangkan kepadaku perkara yang sebenarnya tentang Alqamah. Jika kamu berdusta, niscaya akan turun wahyu kepadaku." Berkata Nabi lagi, "Bagaimana keadaan Alqamah?" Jawab ibunya, "Ia sangat rajin beribadah, ia sembahyang, berpuasa, dan sangat suka bersedekah sebanyak-banyaknya, sehingga tidak diketahui banyaknya." Bertanya Rasulullah, "Bagaimana hubungan kamu dengan dia?" Jawab ibunya, "Aku murka kepadanya." Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa?" Jawab ibunya, "Karena ia patut mengutamakan aku dari istrinya dan menuruti kata-kata istrinya sehingga ia menentangku." Maka berkata Rasulullah, "Murka kamu itulah yang telah mengunci lidahnya dari mengucap La ilaha illallah." Kemudian Nabi SAW menyuruh Bilal mencari kayu api untuk membakar Alqamah. Apabila ibu Alqamah mendengar perintah Rasulullah, lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, kamu hendak membakar putraku di depan mataku. Bagaimana hatiku dapat menerimanya?" Kemudian berkata Nabi SAW, "Wahai ibu Alqamah, siksa Allah itu lebih berat dan kekal. Oleh karena itu, jika kamu mau Allah mengampunkan dosa anakmu itu, maka hendaklah kamu mengampuninya. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan guna sembahyangnya, sedekahnya, selagi kamu murka kepadanya." Berkata ibu Alqamah sambil mengangkat kedua tangannya, "Ya Rasulullah, aku persaksikan kepada Allah di langit dan kau ya Rasulullah dan mereka-mereka yang hadir di sini bahwa aku ridho pada anakku Alqamah." Maka Rasulullah mengarahkan Bilal pergi melihat Alqamah sambil berkata, "Pergilah kamu wahai Bilal, lihat sana pada Alqamah dapat mengucapkan La ilaha illallah atau tidak." Berkata Rasul lagi kepada Bilal, "Aku khawatir kalau ibu Alqamah mengucapkan itu semata-mata karena pada aku dan bukan dari hatinya."
Apabila Bilal sampai di rumah Alqamah, tiba-tiba terdengar suara Alqamah menyebut, La ilaha illallah. Lalu Bilal masuk sambil berkata, wahai semua orang yang berada di sini, ketahuilah sesungguhnya murka ibunya telah menghalangi Alqamah dari dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Karena ridho ibunya lah maka Alqamah dapat menyebut kalimat syahadat. Maka matilah Alqamah pada waktu dia mengucap. Maka Rasulullah SAW pun sampai di rumah Alqamah sambil berkata, segeralah mandi dan kafankan, lalu sembahyangkan oleh Nabi SAW. Dan sesudah dikuburkan, maka berkata Nabi SAW sambil berdiri dekat kubur, hai sahabat Muhajirin dan Ansor, barang siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka ia adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima daripadanya ibadah fardu dan sunnahnya.